Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kembali kita diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita kitab Fiqhus Sunnah, yang mana pada Jumat terdahulu kita sudah membahas bab pertemuan pertama ya, bab an-najasah. Sampai di mana? Ada yang ingat? Ada yang nyatat? Hah? Bukan ya, kita kan dari awal kemarin. Sampai kemarin azmul maitah wa qarnuha wa zufruha wa sya'ruha wa risuha wa jilduha, sampai di sana ya. Jadi kita pada Jumat kemarin sudah membahas bagian-bagian yang ditetapkan oleh syariat apa itu najis. Di antaranya adalah maitatu, sudah kita bahas, bangkai, dan ada bangkai yang dikecualikan, artinya dia tidak dihukumi najis. Apa kemarin? Maitatul samaki, maitatus samaki wal jaradi, bangkai ikan dan belalang. Berikutnya maitatu ma la damalahu sailan, bangkai binatang yang tidak punya darah yang mengalir. Apa contohnya kemarin? Semut dan lain-lain. Berikutnya azmul maitati wa qarnuha wa zufruha wa sya'ruha wa risuha wa jilduha, tulang bangkai, tanduknya, bulunya, rambutnya, sya'ruha, jilduha, kulitnya ya, ini termasuk dikecualikan, artinya boleh kita manfaatkan. Bulunya contohnya apa? Bulu domba. Ada tidak bulu domba? Untuk apa itu? Untuk bahan wol. Pada dasarnya kan kalau hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, sesuatu yang diambil, ingat ya, sesuatu yang diambil dari binatang yang masih hidup hukumnya bangkai. Tapi ini ada pengkhususan untuk bulu ya, itu tidak dihukumi najis. Kira-kira wol itu dombanya masih hidup tak kalau diambil? Ada yang lihat? Pernah ada lihat orang panen bulu domba? Banyak ya, di YouTube tuh kamu lihat, itu sampai tebal bulunya, itu dicukur, dikuliti, diambil bulunya. Itu satu domba itu sampai dapat satu karung apa itu ya, bulunya tebal sekali. Dan itu bahannya dijadikan orang untuk bahan karpet, ambal dan sebagainya. Itu dari wol. Bahkan baju sekali, baju pun dibuat dari wol banyak itu. Terutama di daerah-daerah yang suhunya dingin ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan kali ini. Jenis najis berikutnya adalah ad-damu. Apa ad-damu? Darah, dam. Kalau orang barat bilang apa?
Apa darah? Apa darah? Blood, ya, blood. Yes, Zayan Abid. In English what? Blood, ya, blood. Blood apa bleed? Kalau bleed berdarah, kalau blood darah. Masya Allah, ini ya lengkap bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya apa tadi? Damun, darah. Ad-damu, darah, ya. Jenis najis berikutnya adalah darah. Sawaun kana daman masfuhan ay masbuban. Darah di sini sama saja apakah darah yang mengalir. Apa yang dimaksud dengan darah masfuhan, darah mengalir? Ai masbuban, yaitu darah yang tertumpah. Itu, ini maksudnya ya. Ini golongan najis berikutnya. Kadamil ladzi yajri minal mazbuhi, seperti darah yang mengalir, yang tertumpah dari binatang yang sedang disembelih, dari sembelihan binatang. Paham? Ya. Nyembelih sapi, kalau kita bismillah ya Allahu Akbar sembelih, tentu banyak darah yang tertumpah dari sembelihan itu. Nah, darah yang mengalir yang tertumpah inilah ya jenis daripada najis. Amdama haidin, begitu juga dengan darah haid. Ini khusus ibu-ibu ya, perempuan. Darah haid, bukan bidang kita, bab kita tidak ada yang haid, insyaallah. Tidak tahulah saya kalau yang tidak sholat 5 waktu. Apa mungkin gara-gara haid apa tidak kan? yang laki-laki. Yang jelas haid itu untuk perempuan. Jadi darah haid ini masuk golongan daripada benda-benda yang najis. Illa annahu yu'fa 'anil yasiri minhu, kecuali dimaafkan ya. Darah itu dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena dia jumlahnya sedikit. Jadi kalau jumlah darah yang sedikit itu dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Fa'ani bin Juraijin fi qawlihi ta'ala, saya ulangi, fa'ani bin Juraiji fi qawlihi ta'ala, dari Ibnu Juraij, beliau mengomentari, mentalik tentang ayat firman Allah Ta'ala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, au daman masfuhan, atau darah yang tertumpah. Apa maksudnya? Kata Ibnu Juraij, al-masfuhu allazi yuhraqu. Yang dimaksud dengan masfuh, tertumpah, itu adalah darah yang mengucur, masih keluar ya, masih mengalir keluar dari tempat sumber sembelihan. Wala ba'sa bima kana fil uruqi minha, akan tetapi tidak masalah, la ba's, tidak apa-apa, kana fil uruqi minha, bima kana fil uruqi minha, dengan darah yang masih dalam, yang berada di urat-urat. Apa maksudnya nak? Artinya kalau kita nyembelih sapi, nyembelih kambing, bahkan ikan sekalipun, terkadang kalau sudah kita masak atau kita rebus, kita temui apa? Sisa-sisa darah yang ada di tulang atau di urat-urat hewan yang kita sembelih. Ini termasuk najis yang dimaafkan, artinya tidak apa-apa. Ada tak yang pernah ketemu makan ikan di rumah makan, pas buka biasanya di ekoknya tuh, di tulang tengahnya itu ada merah-merah. Boleh ada ikan yang kita makan? Silakan. Kena-kena dikit itu tidak apa-apa, karena ini dimaafkan. Yang dimaksud najis ini adalah darah yang
Terapa tadi? Tertumpah yang mengalir keluar. Ya, tapi kalau yang dalam urat-urat, dalam daging sisa-sisa sedikit itu tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Akhrajahu Ibnu Munzir, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Munzir. Wa an Abi Mujlazi min fiddami, dari Abi Mijlaz fiddami, tentang darah atau dalam hal darah, yakunu fi mazbahi syati awidami yakunu fi a'lal qidri. Pernah terjadi, ya, atau pembahasan tentang darah yang ada di mana? Mazbahi syati, tempat sembelihan apa tadi? Domba, syat, ya. Awid dami yakunu fi alal qadri, atau darah yang muncul ke permukaan periuk. Apa maksudnya darah muncul ke permukaan periuk? Apa periuknya punya darah? Apa maksudnya? Kayak kita sudah nyuci daging, ya, cuci daging, sudah dicuci, kita rebus, ternyata setelah direbus masih ada sisa-sisa dari daging itu, padahal lumayan bersih kan, masih ada sisa muncul. Nah, ini yang dibahas. Kita perhatikan berikutnya, apa katanya? Qala la ba'sa, maka darah yang muncul itu tadi tidak mengapa, tidak jadi masalah. Innama yanha, ya, innama naha 'anid damil masfuh, sesungguhnya yang dilarang itu darah yang apa tadi? Mengalir, atau darah yang tertumpah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, kunna na'kulul lahma wad damu khututun alal qidri. Kata Aisyah, kunna na'kulul lahma wad damu khututun alal qidri. Pernah kami makan daging yang mana darahnya seperti benang-benang muncul di permukaan periuk di saat direbus, ya. Itu maksudnya. Waqala Al-Hasan, berkata Imam Al-Hasan, mazalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Orang-orang Islam pernah itu melakukan sholat sementara dia masih dalam keadaan terluka. Ini pada saat apa ini terjadi ini? Perang, ya, peperangan, terutama terkenal itu perang Badar, ya. Perang Badar itu banyak sekali sahabat terluka. Dia melakukan sholat sementara dia sedang terluka. Zakarahu Al-Bukhari, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa qad shahha anna Umar radhiyallahu anhu shalla wa jurhuhu yas'abu daman. Dan telah datang riwayat yang sahih, ya, atau disahihkan bahwasanya Umar radhiyallahu anhu melakukan sholat sementara lukanya masih berdarah, mengeluarkan darah. Qalahul Hafiz fil Fathi, berkata Imam Al-Hafiz. Ini kalau kata-kata Al-Hafiz berarti maksudnya siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berkata dalam kitabnya Fathul Bari, syarah apa Fathul Bari? Syarah Sahih Al-Bukhari. Apa katanya? Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu la yara ba'san bil qatrati wal qatrataini fi shalah. Dan adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, la yara ba'san, tidak mempermasalahkan, bil qatrati, dengan satu tetesan qatrah, ya, wal qatrataini, atau dua tetesan darah fi shalah, dalam keadaan melaksanakan sholat. Paham maksudnya, nak? Jadi maksudnya apa ini? Darah yang sedikit itu termasuk najis yang dimaklumi dan dimaafkan.
Paham ya? Wa amma damul baraghis. Nah ini. Dan adapun darah nyamuk, baraghis, ba'udah. Nyamuk ya. Apa kalau bahasa Inggrisnya? Nyamuk. Mosquito. Kuiter. Iya. Wa ma yattarisu minad damamil, dan apa yang menetes atau yang keluar dari damamil. Damamil ini jamak taksir dari dummal. Mana dummal? Boil, bisul, ya. Fa innahu yu'fa anhu, maka darah yang keluar dari bisul tadi atau darah nyamuk itu termasuk apa? Yu'fa, termasuk juga darah yang dimaafkan, najis yang dimaafkan. Lihadzal asar, berdasarkan asar yang kita bacakan tadi ya. Wasuila Abu Mijlazin anil qayhi yusibu al badana wa sauba. Abu Mijlaz itu pernah ditanya tentang apa? Tentang nanah yang mengenai badan dan pakaian. Qayh, nanah. Beda dengan qoi. Kalau qoi, al-qoi'u muntah. Kalau al-qoihu nanah, qoih ya. Tentang nanah yang mengenai badan dan pakaian. Maka beliau berkata laisa bisyai, tidak masalah, tidak apa-apa. Jadi kalau ada nanah ngenoi pakaian tapi dikit ya, tidak apa-apa. Tapi kalau nanahnya seember ada nanah yang seember, bisa baik kena bisul besar kepala di belakang kan. Pas Allahu Akbar sujud belentum taus, ngalir semuanya, banjir masjid. Ini najis ya, kalau banyak itu najis ya. Kalau sedikit enggak. Wa innama zakarallahu dama walam yazkuril qayh. Nah, alasannya apa nanah tadi? Katanya sungguhnya Allah yang disebutkan Allah adalah darah, bukan tidak menyebutkan masalah hukum nanah. Nah, ini luar biasanya Islam itu ya. Sesuatu yang bersifatnya adat ya, adat manusiawi, bukan ibadah khususiyah, bukan ibadah, maka kaidahnya hukum asalnya itu boleh, hukum asalnya itu mubah sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkan. Paham maksudnya nak? Nah itu jangan kebalik. Katanya tidak ada bahasan tentang nanah itu najis, ya sudah, jangan kita cari-cari alasan untuk mempersulit diri sendiri. Nah itu beda dengan ibadah. Kalau ibadah itu hukum asalnya haram. Kata Imam Al-Syafi'i ya, al-aslu fil ibadat ya, at-tawaqquf, berhenti, menunggu sampai ada perintah. Paham enggak? Nabi tidak berani melaksanakan sholat 5 waktu sebelum apa? Sebelum ada panggilan untuk menerima perintah sholat. Kapan itu? Isra Mi'raj. Paham ya? Nabi dan para sahabat dan kaum muslimin pada saat itu tidak berani melaksanakan puasa Ramadan sebelum turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam dan seterusnya. Artinya kalau ibadah tidak ada kreasi di situ. Tapi kalau urusan duniawi adat silahkan mau seperti apa, sepanjang tidak ada apa tadi, dalil yang mengharamkan. Paham maksud saya? Kamu cari dalil buat rumah liter L, ada tak kira-kira perintah? Tak ketemu, karena memang ini tradisi dan adat. Ada tak dalil yang mengharamkan? Tak ada. Tafadhol, silakan mau buat seperti apapun. Nah ini kembali ke sini ya. Sampai di mana tadi? Hah?
Wa qala Ibnu Taimiyah, berkata Imam Ibnu Taimiyah, wa yajibu ghuslu tsaubi minal middati wal qayhi. Nah, kata Imam Ibnu Taimiyah, wajib hukumnya atau diharuskan ghuslu tsaubi, mencuci pakaian, minal middati, daripada nanah beku. Middah itu nanah beku. Ada enggak nanah beku? Bisa enggak nanah itu beku? Bisa. Ada yang pernah kena bisul? Kalau yang pernah kena bisul tahu itu, matonya itu beku nanahnya. Kalau lah dicabut matonya itu diangkat, baru anggota yang lain itu ikut keluar semua, bul, wah baru tenang. Nah, itu nanah beku, ya salah satunya. Nanah kering, nanah yang beku. Wasodid, sodid ini nanah yang bercampur darah. Nanah bercampur darah. Qala, dia berkata, walam yakum dalilun ala najasatihi. Tidak ada satu pun ditemukan dalil yang menerangkan tentang najisnya apa tadi? Nanah yang beku dengan atau nanah yang bercampur darah. Intaha. Ya, demikianlah ucapan beliau. Wal aula, perhatikan, wal aula, akan tetapi yang lebih utama atau yang lebih ditekankan, an yattaqihi al insanu biqadril imkan, hendaklah menjaganya, ya manusia menjaganya dari nanah dan darah yang beku tadi atau nanah bercampur darah ini semampu yang ia punya atau semampunya. Paham maksudnya? Kalau bisa kita jago, kita bersihkan, ya dijagolah. Ngapu yang sengaja ada nanah dan darah di badan gitu yang beku. Paham? Itu maksudnya, ya. Berikutnya, ya sudah masalah darah. Berikutnya lahmul khinzir. Lahmul khinzir. Apa lahmul khinzir? Daging babi. Nah, ini tidak perlu lagi sebenarnya. Ini sudah doruri sifatnya. Ilmu yang sudah diketahui secara umum oleh umat Islam. Kira-kira najis tak? Haram tak daging babi? Haram. Ada yang pernah makan rendang babi sini? Nggak ada ya? Alhamdulillah, ya. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Apa kata Allah? Katakan. Kira-kira siapa yang disuruh ngomong ini? Nabi Muhammad. Qul fi'il ayu fi'lin amar. Khitabnya kemana? Anta, iya kan? Qul anta. Siapa anta itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala. Kalau perempuan, kalau anti, kuli. Ingat, kalau anti, kuli. Kalau banyak laki-laki jamak muzakkar kulu. Kalau banyak perempuan jamak muannas qulna. Masya Allah, ya luar biasa, ya bahasanya itu. Katakan, apa yang disuruh katakan? La ajidu fima uhiya ilayya, aku tidak menemukan apa-apa yang telah diwahyukan kepadaku. Apa itu? Muharraman ala ta'imin yat'amuhu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang ingin mengkonsumsi makanan yang akan ia makan. Illa an yakuna maitatan, kecuali pertama apa? Dia sudah menjadi bangkai, maka hukumnya haram. Yang kedua daman masfuhan. Apa daman masfuhan tadi? Darah yang ayo ibu-ibu, apa? Mulai. Darah yang apa? Daman masfuhan. Darah yang mengalir. Apa contohnya tadi? Darah dari sembelihan kambing, sapi, ayam, diambil di lubangnya itu, dikeraskan, dibekukan, dibakar bumbu, goreng. Ada tak yang makan darah? Goreng darah? Ada. Ada.
Dan saya dengar-dengar ceritanya memang enak katanya ya. Ada itu dibekukan. Nah, dia kayak agar-agar itu. Ya, kalau lari keras. Aulah khinzir. Berikutnya apa? Daging babi. Fa innahu rijsun. Kata Allah, sesungguhnya semua itu adalah najis. Rijs, kotor, menjijikkan. Surah Al-An'am ayat 148. Ai fa inna zalika kullahu khabithun. Ai ini ayat tafsiriyah sekali lagi ya. Ayat tafsiriyah yang menjelaskan ayat ini tadi ya, tentang rijsun, tentang kata rijsun, yaitu sesungguhnya semua yang disebutkan tadi itu khabithun, kotor, menjijikkan. Ta'afuhu at-tiba'u as-salimatu ya, ta'afuhu at-tiba'u as-salimah. Tidak disukai oleh selera yang sehat. Paham maksudnya nak? Selera orang yang normal, selera orang yang sehat itu udah pasti nek, tahu nek, jijik, geli. Lihat yang 3 perkara tadi apa tuh? Lupa. Baru lewat apa? Yang ini tadi, yang ayat tadi. Daging babi. Terus apa lagi? Darah yang tertumpah ya, atau bangkai. 3 ini sebenarnya tidak disukai oleh selera orang yang sehat dan normal. Ya dah. Kira-kira kalau kamu dihidangkan ayam yang sudah mati tidak disembelih, gembira ada kamu? Ada tak selera makan? Enggak. Mikirnya begeli kan? Ya. Atau darah tadi diiris-iris, sudah dikasih bumbu keras, digoreng, dimakan, tapi kita tahu darah, maka ini selera kita pasti menolak, apalagi daging babi ya. Berikutnya fad-dhamiru raji'un ilal anwa'i salasati. Domir zalika ya, domir maksudnya itu yang dimaksud dengan zalika itu kembali ke mana? Anwa'i salasati, 3 jenis yang diharamkan dalam ayat tadi. Surah Al-An'am ayat berapa? 145. Pertama bangkai, kedua darah yang tertumpah, ketiga daging babi. Wa yajuzul kharzu bi sya'ril khinziri fi azhari qaulil ulama. Akan dan boleh hukumnya, dibolehkan ya, al kharzu, memintal atau membuat benang jahit, bi sya'ril khinzir, dengan bahan bulu babi. Perhatikan nak ya, fi azhari qaulil ulama, menurut pendapat ulama yang kuat, menurut terkuat ya daripada pendapat kalangan para ulama. Pendapat yang terkuat itu, yang paling kuat itu boleh memintal benang, membuat benang bahannya dari bulu babi, benang jahit ya. Tapi ini juga sekali lagi ada khilaf di kalangan para ulama. Apalagi kalau masih banyak bahan yang lain, ngapa kita harus nyari apa? Nyari bulu babi. Berikutnya qai'ul adami wa bauluhu wa raji'uhu, muntahnya manusia adami ya, keturunan Adam, manusia, wa bauluhu wa raji'uhu, kencingnya dan kotorannya. Wa najasatu hadhil asya'i muttafaqun 'alaiha, hukum najisnya dengan benda yang disebutkan tadi, sesuatu yang disebutkan tadi apa? Muntah, apalagi kencing dan kotoran manusia itu muttafaqun wal 'alaiha, sudah sepakat para ulama hukumnya najis. Illa annahu yufa 'anil yasiril qai'i, akan tetapi tetap ada pengecualian, dispensasi kalau bahasa kita ini, keringanan ya. Apa itu al-qai'i?
al-yasir atau yasiril qai, muntah yang sedikit, ini dimaafkan hukumnya, artinya tidak najis kalau yang sedikit. Fi bauli sabi wa yukhaffafu fi bauli sabi, begitu juga diberi keringanan tentang kencing apa? Bayi laki-laki yang belum memakan makanan lain kecuali ASI. Umur berapa kira-kira? 2 tahun. Karena memang dalam Islam diperintahkan untuk menyusui anak itu supaya sehat dan kuat imun dan segala macam itu selama 2 tahun. Sebagaimana Allah mengatakan, berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Dan bagi para ibu-ibu, bagi para orang tua yang ingin menyempurnakan susuan anaknya, hendaklah dia sempurnakan menyusuinya selama berapa? Haulaini kamilaini, selama 2 tahun sempurna. Dan ini jarang terjadi dengan ibu-ibu milenial zaman sekarang. Paham? Saya pesan ini dengan ibu-ibu yang ada di sini, jangan sampai terjadi seperti ini ya. Artinya jangan diikuti kebanyakan ibu-ibu yang lain itu. Anaknya lahir, begitu keluar paling-paling cuma sebulan 2 bulan disusui, sudah itu langsung dikasih apa? Susu sapi. Ya. Pantasan kadang imunitasnya tidak kuat, kecuali ada rukhsah atau halangan-halangan tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Mungkin memang ibunya tidak sehat, atau ada sesuatu yang membuat payudaranya sakit dan sebagainya. Tapi kalau sehat, yang terbaik itu 2 tahun disusui. Oh, jadi anaknya tidak makan apa-apa? Iya, tidak makan apa-apa. Apa yang dipupuk? Yang dikasih makan siapa? Ibunya. Dikasih makanan bergizi, apapun itu dipompa ibu supaya sehat dan menghasilkan ASI yang berkualitas bagus. Jadi anaknya situ. Jangan pula suruh nyusui 2 tahun, maknya siang malam suruh makan pucuk ubi. Ha, itu juga. Paham ya? Paham Tom? Jadi yang najis yang dimaafkan itu muntah yang sedikit. Terus apa lagi tadi? Bayi laki-laki yang belum memakan makan yang lain kecuali ASI ya, yang berumur 2 tahun. Fayuktafa fi tathiri birrisi li hadits Ummi Qaisin. Cukuplah membersihkannya itu dengan apa? Memercikkan air. Tidak perlu dibasuh kalau kencing bayi laki-laki yang belum memakan, yang masih menyusu, belum makan yang lain tadi, cukup dipercikkan air. Berdasarkan apa? Hadis Ummu Qais radhiyallahu anha. Hadis Ummu Qais, semoga Allah meridhai, annaha atatin nabiyya bibnin laha, bahwasanya dia pernah mengunjungi Nabi sambil bawa apa? Bawa anak bayinya tadi. Lam yablu an yakula ta'am, memang bayinya ini belum makan makanan lain kecuali ASI. Wa anna banaha zaka bala fi hijrin Nabi. Anaknya itu kencing di mana? Di kamar, di rumahnya kamar Rasul, di ruangan Rasul. Kencing situ. Namanya anak kecil kan? Dan zaman dulu tidak ada pempes. Kalau kini enak kan? Kalau dulu tidak ada pempes. Ya anak kecil itu waktu kencingnya itu, waduh, iya tak? Kamu tanyalah balik ke mak ayah di rumah, berapa kali sehari saya kencing waktu kecil mak? Tidak kehitung. Ya, minum kencing itu. Nah itu makanya Islam memaklumi dan memberi keringanan tentang itu. Ya, kencing bayi itu pada Rasulullah, maka Rasulullah memanggil ya bimain. Rasulullah meminta apa? Bimain panadohahu, meminta air dan dipercikkannya. Tidak ada dibasuh begitu apa dak, cuma dipercikkan saja. Ala saubihi, di atas mana?
pakaiannya. Walam yaksilhu ghuslan, dia tidak mencuci atau membasuh. Muttafaqun alaih. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Paham nak? Ya. Jadi kalau itu cukup dipercikkan. Apa beda membasuh dengan memercikkan? Ayo. Kalau membasuh itu standarnya itu airnya mengalir, itu membasuh. Kalau memercikkan tidak ngalir, kayak ngelap itu ya. Kalau kita percikkan airnya tidak ngalir, dilap gitu. Itu bedanya. Membasuh dengan cuma memercikkan air. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baulul ghulami yundahu alaihi wa baulul jariyati yughsalu. Perhatikan nak, kencing anak laki-laki tadi yang belum menyusui itu cukup dipercikkan cara membasuhnya, sementara kencing anak perempuan itu cara membersihkannya dengan dibasuh. Hati-hati. Kalau bayi perempuan walaupun belum menyusu, belum makan makanan yang lain kecuali ASI, tetap cara membersihkannya dibasuh. Saya wallahu alam, tolong ini tugas hadirin sekalian, carilah PR ini. Kira-kira apa hikmahnya di balik ini? Kok beda laki-laki dan perempuan? Ya, silakan. Ini PR. Pertemuan minggu depan saya tanya. Laki-laki spesial. Iya, dak ya. Ya, memang benar. Laki-laki itu memang lebih diutamakan dari perempuan karena dia sebagai pemimpin. Tapi dalam hal ini pasti ada hikmah di balik ini. Hanya saja mungkin kita belum bisa mengungkapnya. Hadirin yang dirahmati Allah, terakhir ya, ini najis yang jenis najis yang terakhir yaitu al-wadiyu. Al-wadiyu. Apa itu yang disebut dengan wadi? Huwa ma'un abyadu sakhinun yakhruju ba'dal bauli wa huwa najisun min ghairi khilaf. Wadi ini yang dimaksud dengan wadi adalah ma'un abyad, cairan putih, sakhinun agak kental, yakhruju ba'dal bauli, dia biasanya keluar setelah kencing. Ba'da wa huwa najisun, hukumnya adalah najis. Min ghairi khilaf, tidak ada perbedaan pendapat daripada ulama ya. Semua sepakat bahwa hukum wadi itu hukumnya najis. Qalat Aisyah berkata, wa ammal wadiyu fa innahu yakunu ba'dal bauli. Sungguhnya wadi, dan adapun wadi itu dia keluar ba'dal bauli, setelah kencing. Fayaghsilu zakarahu wa unsayaihi wa yatawaddau wa la yaghtasil. Maka hendaklah dia membersihkan kemaluannya, ya, apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Wa yatawaddau, kemudian dia berwudu, wa la yaghtasil, dan tidak perlu mandi. Beda dengan mani. Kalau mani wajib mandi kalau keluar, kalau wadi tidak. Wallahu alam, ya, karena waktunya sudah habis, mungkin kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita bahas pada kesempatan ini membuahkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maaf atas segala khilaf dan salah. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.